Baik, assalamualaikum, selamat sore Bapak. Izin duduk ya? Iya, silakan. Gimana kabarnya Bapak? Kaki saya sih masih sakit, nurse, dari kemarin. Pagi-pagi masih sering ngeluh sakit. Gitu. Masih kenal sama saya ya? Iya. Saya Nurse Zaza yang kemarin melakukan pengkajian kepada Bapak, Ibu, dan Teteh. Dan minggu ini sesuai kesepakatan ya kita akan lakukan scoring masalah dari pengkajian kemarin. Nah, saya sebelumnya udah melakukan scoring diagnosa nih. Kita dapat 3 diagnosa masalah dari keluarga Bapak. Yang pertama itu ada ketidakefektifan pengelolaan pola makan, yang mana kan Bapak masih makannya gorengan ya kan, terus kopi, teh juga kan. Terus diagnosa yang kedua tuh ada kurangnya pengetahuan, yang mana kan mungkin ibunya masih belum tahu ya cara merawat Bapak yang terkena asam urat, mungkin tetehnya juga masih bingung gitu kan. Terus diagnosa yang ketiga itu ada ketidakharmonisan dalam kerjasama keluarga, itu tadi masih ada kurang komunikasi gitu ya. Nah, tiga diagnosa ini kita lakukan scoring dulu ya Bapak Ibu, agar kita bisa menentukan intervensi mana nih yang akan kita dahulukan nanti. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu, ini untuk kriteria per diagnosanya boleh dipegang dulu. Saya sama kamu ya, nanti udah disuruh. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kontrak waktunya selama 15-20 menit boleh ya? Iya, boleh. Oke Bapak Ibu, udah siap, kita mulai scoring dulu ya. Dari yang pertama nih. Yang pertama Bu, yang pertama ini. Iya. Itu kan ada diagnosa ketidakefektifan pengelolaan pola makan ya. Nah, ini ada 4 poin, ada sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, kemudian potensi masalah dapat dicegah, dan menonjolnya masalah. Itu apa nih? Nah, yang pertama ini Bapak, Ibu, Teteh, sifat masalahnya ini kan ada pilihan ya, ada tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan, keadaan sejahtera. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan Teteh, sifat masalah dari pola makan Bapak ini maksudnya tidak sehat kah? Ancaman kesehatan kah yang mengancam komplikasi lainnya pada Bapak, atau ini keadaan yang baik-baik saja, yang sejahtera gitu? Gimana? Nggak, Neng, ini mah Bapak mah suka makan wae gorengan pagi teh, kopi si ibu juga ngasih kopi gitu. Bapak minta tiap pagi, ada dibilangin tuh tetap aja. Dikurangin ya Pak ya, itu bisa memicu, soalnya memicu asam urat. Jadi gimana Bapak Ibu? Kayaknya kalau menurut Ibu mah ancaman kesehatan. Iya, ancaman ya. Ini tinggal sikat. Ya itu. Iya, ancaman kesehatan ya Bapak Ibu, Teteh. Saya masukin poin 2 ya. Oke, yang kedua ini kemungkinan masalah dapat diubah menurut Bapak Ibu dan Teteh, ini mudah atau tidak dapat diubah nggak masalahnya? Ini mah kayaknya sebagian Sebagian Bapak ya? masih susah Susah ya? dibilangin. Kadang nurut, kadang enggak. Kan besokannya Bapak jangan beli gorengan lagi, Bu. Enggak dibeli, besokannya lagi. Kopi mah enak jeung bala banget. Enggak gitu. Boleh. Apalagi kan saya tuh masih kerja jadi guru ya, Neng. Tapi dia bapaknya tuh kadang-kadang suka pergi sendiri. Iya, karena kan di rumah sendiri. Curi waktu Iya, ya, benar. makan. Bapak dikurangin ya. Ini kita kasih poin 1. Iya, Oke. Lanjut ke yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Ini bisa dicegah nggak? Apa kurang bisa dicegah? Tinggi, cukup, rendah? Bisa sih sebenarnya harus bisa dicegah ini ya. Cukup Bapak tinggi kan? Kayaknya tinggi sih, tergantung kemauan si Bapak ya. Gimana Bapak? Mau? Iya sih, nurse, aduh sakit banget kaki nih. Kan Kayak udah sakit kaki nih, pijitin. Mau kerja juga susah ya kan? Oke, saya tulis 3 ya, bisa dicegah ya. Oke, lanjut ke menonjolnya masalah. Masalah Bapak ini buat
makannya gimana, kontrolnya apakah harus segera ditangani atau nggak perlu segera ditangani atau nggak ada yang dirasakan dari masalah Kalau Bapak? menurut Ibu mah kayaknya yang kedua ya Teh. Kedua. Karena kan si Bapak juga masih bisa jalan, masih bisa jalan. tadi beli gorengan gitu kan. Jadi nggak Iya. terlalu Makasih berat nih. amat. Jadi kaki juga nggak terlalu sakit, masih bisa jalan. Masih beraktivitas, tapi Iya. suka sok kambuh aja. Iya, kambuh aja. Cuma nggak seharian nyeri Iya. gitu ya. Ada waktu-waktunya. Saya tulis 1 ya berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Ini diagnosa yang kedua. Kedua, Boleh? Pak, yang kedua. Ini Iya. yang kedua. Yang kurangnya pengetahuan. Iya. Nah, ini saya dapatkan karena melihat tadi kan dari ibunya mungkin kurang edukasi juga ke bapak, bapaknya juga mungkin kurang paham dan tetehnya mungkin juga masih bingung ya kayak gimana cara mengedukasinya. Jadi saya masukkan ke diagnosa. Terus gimana nih untuk sifat masalahnya sama seperti tadi. Untuk kurang pengetahuan ini masuknya ke poin apa ya Bapak Ibu? Teteh? Ancaman juga ya kayaknya ya, Bu, ya. Iya. Ancaman Ya, kesehatan. kalau sering-sering dibilangin sih bisa. Bisa. bisa, ya. tapi emang karena kurang ngerti aja sebenarnya mah. Iya. Oke, kita tulis poinnya 2 ya. Ya. Terus yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah, bisa nggak diubah nih? Mudah nggak buat diubah? Kayaknya kalau pengetahuan mudah ya, Mudah. bisa di. Iya, dari si kasih Neng tahu. juga, Iya. dari ibu. Neng ya, Iya. kasih Si tahu Bapak mah bapaknya. lebih dengar Neng, bukan si kakak. Iya. Minta anak saya masuk Kesayangan ya? Nah, tapi ya gimana ya, nurse saya juga kan lagi mahasiswa ya, lagi kuliah, jadi Iya. jarang juga. Tapi gitu. sering diedukasi ya, Iya, Neng, ya, kedepannya biar bapaknya nanti ya. cepat sembuh Iya. ya. Saya tulis 2 ya, udah buat ditangani. Ketiga, potensi masalah dapat dicegah. Ini tinggi, cukup atau rendah, Bapak Ibu Teteh? Tinggi ya. Tinggi, Iya, iya, bisa diedukasi, bisa, gitu ya, bisa bapaknya diedukasi. bisa dibilangin lah. Iya. Saya tulis 3. Terus yang keempat, menonjolnya masalah. Sama kayak tadi, harus segera ditangani atau enggak? Kayaknya sama kayak tadi. Iya, 1 ya. 1. Nggak perlu disegera tanganin ya? Iya. 1. Oke. Sudah nih diagnosa kedua. Oh, Ada yang mau ditanyain nggak Bapak Ibu Teteh sebelumnya? Enggak sih, paling nanti pembahasan lebih lanjut aja kayak sakitnya kenapa Nas gitu, dan emang Iya. obatnya yang bagus apa gitu Iya. buat Nanti saya. itu saya jelaskan nanti waktu intervensi ya, waktu kita udah scoringnya berapa Oh, gitu iya. jumlahnya. Nanti kita jelasin, kita gali lebih dalam. Kita lanjut ke diagnosa ketiga ya. Yang ketidakharmonisan. Ya, ini sifat masalahnya gimana nih, Pak Ibu? Kayaknya sama kayak tadi lah, Sama juga mengancam aja. Karena kalau soal ketidakharmonisan sih nggak terlalu gimana-gimana ya, diri sendiri masih bisa lah didekatin lagi gitu. Tapi kalau kurang komunikasi juga Iya. takutnya malah memperburuk ini keadaan bapaknya. kayak tadi ya. kan nurse, kayak misalnya saya lagi kuliah atau ibu lagi ngajar, si bapak tiba-tiba Sendiri aja. beli gorengan Iya. kayak gitu, nggak ada yang harus ngejagain dipantau ya Bu. terus. Oke, lanjut, kemungkinan masalah dapat diubah. Menurut Bapak, Ibu dan Teteh mudah nggak nih buat diubah ketidakharmonisan Sebagian ya Bu ya. Nah, soalnya kalau si kakaknya lagi kuliah kan nggak bisa apa-apa, karena dia juga jauh kan. Oh iya iya. Paling misalnya aja sih, dan itu kan saya juga masih ngajar, jadi cuma susah. Jadi nggak bisa ya. diapa-apain lah keadaan kayak gini. Ya, saya tulis 1. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Ini bisa dicegah nggak kira-kira? Bisa sih. Bisa ya, Bisa ya? cukup ya, bisa 2 ya. Karena kan tetehnya juga jauh ya, buat Iya. ini agak susah. Paling Masih cuma bisa WA. pulang lah, masih ada Langsung VC, nanya-nanya iya, kan, nanya-nanya. teteh juga. Tapi si bapak memang suka vicek, suka Kasih kakak. ya. Anak kesayangan. Oke Bapak, ini yang terakhir, menonjolnya masalah dari ketidakharmonisan dalam keluarga Bapak, Ibu, dan Teteh ini masuknya apa nih? Gimana? Bisa ditangani segera nggak? Kalau ditangani sih bisa, Nah. tapi enggak yang seberat itu karena kita juga masih harmonis. Iya. Paling sih Ada kayak komunikasi. waktunya aja. Kadang-kadang
Oke, Bapak Ibu, jadi ketiga prioritasnya udah kita lakukan scoring ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Paling ini sih nurse, ini nanti tiga-tiganya jadi diambil satu aja gitu ya. Oh, buat intervensinya. Buat intervensi. Kalau buat intervensi nanti kita lakukan masing-masing prioritasnya ya. Jadi nanti saya lakukan penghitungan dulu, scoringnya mana yang paling besar nih gitu. Nanti yang paling besar itu yang jadi urutan pertama, nanti kedua, yang ketiga, nanti untuk intervensinya dilakukan sesuai urutan itu. Gitu. Nanti minggu depan itu saya datang lagi ke sini. Bapak Ibu bersedia nggak ya? Karena saya akan melakukan intervensi. Setuju sih, tapi Sabtu Minggu sih paling biar saya Sabtu sama Minggu. si kakak ada Oh, di iya. sini. Nanti Sabtu atau Minggu nanti saya kabarin lagi ya buat melakukan intervensi. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup sih. Cukup ya. Makasih ya udah kesini ke rumah Bapak. Maaf juga ya Bapak, Ibu, Teteh kalau ada salah kata atau salah perbuatan gitu. Udah ya Bapak Ibu, mungkin cukup segitu aja scoring yang dapat saya lakukan kepada Bapak. Aku kasih ke nurse Iya, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Bapak dikurangin ya makan gorengannya gitu. Nanti kita sharing lagi tentang gimana sih pencegahannya gitu ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Bapak. Iya Ibu. nih, makasih ya. Hati-hati di jalannya. Makasih, Nak. Ya, misi.